Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Cindy. Perkenalkan saya Septian Cahyo dengan nomor NIM 250 30 10 20 20 dari kelas AK 705. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang akan dijadikan sebagai jawaban UAS dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Untuk materi atau topik yang saya pilih itu tentang sistem pengendalian internal di materi ke-14. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian dari pengendalian internal itu sendiri. Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai satu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan atau fraud dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud seperti mesin, lahan, bangunan, ataupun yang tidak berwujud seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang. Berikutnya terkait dengan tujuan pengendalian internal dan komponen pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal itu yang pertama adalah tanggapan manajemen terhadap risiko yang diketahui dengan kata lain, perkataan pengendalian internal mencapai tujuan pengendalian atau kontrol objek tertentu. Tujuan pengendalian internal secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu tujuan strategis dengan sasaran utama mendukung misi entitas. Yang kedua, tujuan penerapan keuangan agar laporan keuangan bebas dari salah satu material, tepat waktu, dan tepat guna. Yang ketiga, tujuan operasional yaitu di mana pengendalian mengamankan operasi entitas yang dikenal sebagai operational control. Tujuan yang keempat yaitu tujuan kepatuhan terhadap peraturan hukum dan ketentuan perundang-undangan. Pengendalian internal yang relevan untuk suatu audit ialah pengendalian dengan tujuan pelaporan keuangan, khususnya yang berhubungan dengan tujuan entitas membuat laporan keuangan untuk tujuan eksternal. Komponen pengendalian internal itu ada 5. Ini berdasarkan istilah internal control yang digunakan di ISA 315. 5 komponen itu yang pertama control environment atau lingkungan pengendalian, yang kedua risk assessment atau penilaian risiko, information system informasi, control activities, kegiatan pengendalian, dan monitoring atau pemantauan. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi utama dalam sistem pengendalian internal. Komponen ini mencerminkan integritas dan etika suatu organisasi, kompetensi sumber daya manusia, serta komitmen manajemen terhadap tata kelola yang baik. Dalam konteks teori, lingkungan pengendalian mencakup beberapa aspek, yaitu integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan komisaris dan komite audit, struktur organisasi yang jelas, dan kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Aspek yang kedua yaitu analisis penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam perusahaan asuransi, risiko utama meliputi risiko investasi, likuiditas, solvabilitas operasional, dan kepatuhan. Secara teoritis, manajemen harus melakukan identifikasi risiko secara menyeluruh, analisis kemampuan terjadi risiko, evaluasi dampak risiko terhadap keuangan perusahaan, dan penyusunan strategi mitigasi risiko. Berikutnya yaitu control activities, merupakan tindakan nyata yang dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik. Kegiatan ini meliputi pemisahan tugas atau segregation of duties, otorisasi transaksi, rekonsiliasi dan verifikasi, pengendalian fisik atas aset, pengendalian akses sistem informasi. Kemudian dalam praktek idealnya, keputusan investasi besar harus melalui mekanisme persetujuan berlapis dan pengawasan yang independen. Kemudian untuk informasi dan komunikasi, ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia secara tepat waktu dan dapat diandalkan. Sistem informasi akuntansi seharusnya mampu menyediakan data yang akurat mengenai posisi keuangan, tingkat solvabilitas, kinerja investasi, dan kewajiban klaim. Kemudian teknologi informasi dapat menjadi alat penting dalam mendukung sistem pengendalian internal melalui dashboard keuangan secara real time, sistem pelaporan yang otomatis, audit digital, dan sistem keamanan data. Kemudian yang terakhir itu ada pemantauan atau monitoring.
Monitoring merupakan proses evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas SPI. Proses ini mencakup evaluasi internal oleh manajemen, audit internal, pengawasan oleh Dewan Komisaris, dan pemeriksaan eksternal. Kemudian keterkaitan antara SPI dan Good Governance atau GCG. SPI tidak dapat dipisahkan dari prinsip Good Governance. Good Corporate Governance. Prinsip Good Corporate Governance meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Kemudian untuk contoh kasusnya, saya mengambil contoh kasus dari Warna Arta Life. Yang pertama terkait dengan latar belakang perusahaan. PT Asuransi Jiwa Adisana Warna Arta atau yang biasa disebut dengan Warna Arta Life merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berlokasi di Indonesia dan menawarkan berbagai produk asuransi termasuk produk unit link. Sebagai perusahaan yang bergerak di jasa keuangan, di bawah pengawasan oleh OJK dan wajib memiliki ketentuan terkait dengan solvabilitas, cukupan modal, serta prinsip-prinsip hati-hati dalam pengelolaan investasi. Dalam bisnis asuransi, dana yang dihimpun dari pemegang polis harus dikelola secara profesional dan hati-hati karena dana tersebut merupakan kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan kembali dalam bentuk klaim atau manfaat asuransi. Kemudian dari awal munculnya permasalahan yaitu ketika perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada pemegang polis dan terdapat laporan mengenai keterlambatan dan gagal bayar terhadap sejumlah nasabah. Kesulitan pembayaran tersebut diduga berkaitan dengan pengelolaan investasi perusahaan yang ditempatkan pada instrumen berisiko tinggi dan kurang liquid. Ketidakseimbangan antara aset dan kewajiban perusahaan mulai terlihat ketika dana yang tersedia tidak mencukupi untuk membayar klaim yang jatuh tempo. Kemudian terdapat dugaan manipulasi terkait dengan laporan keuangannya. Seiring dengan meningkatnya pengawasan regulator, ditemukan indikasi bahwa laporan keuangan perusahaan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Terdapat dugaan bahwa nilai aset dan tingkat solvabilitas yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau kondisi real. Dalam konteks pengendalian internal, kondisi ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem keuangan. Sistem pelaporan keuangan, serta kemungkinan terjadinya fraudulent financial reporting, yaitu penyajian informasi keuangan yang tidak akurat untuk menutupi permasalahan keuangan perusahaan. Kemudian dari OJK yang setelah melakukan pengawasan dan sebagai regulator, kemudian meningkatkan pengawasan terhadap Warna Arta Life. OJK meminta perusahaan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, termasuk pemenuhan kewajiban pembayaran klaim dan peningkatan rasi solvabilitas. Namun, upaya yang dilakukan itu tidak mampu mengembalikan kondisi jasa keuangan perusahaan secara signifikan. Ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban secara berkelanjutan menunjukkan adanya masalah struktural dalam pengelolaan keuangan dan sistem pengendalian internal. Kemudian pada tahun 2022, OJK akhirnya mencabut izin usaha dari Warna Arta Life. Keputusan ini diambil karena perusahaan tidak mampu memenuhi ketentuan permodalan dan kewajiban pada para pemegang polis. Pencabutan izin usaha ini merupakan langkah terakhir yang diambil oleh OJK sebagai regulator untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas industri asuransi. Dari kasus Warna Arta Life ini menimbulkan berbagai dampak, diantaranya kerugian finansial yang pertama bagi pemegang polis, kemudian penurunan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, peningkatan pengawasan regulator terhadap perusahaan asuransi lainnya, dan sorotan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan. Kasus ini juga menjadi pembelajaran penting mengenai pentingnya penerapan sistem pengendalian internal yang kuat dan integritas dan terintegrasi dengan manajemen risiko. Demikian Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.